Lagi galbay dan kalian bingung ya, mending cicil dari sekarang atau nunggu diskon pelunasan ya, karena biasanya nanti akan ada diskon ya guys ya kalau berhasil negosiasi. Nah, ini kalau kalian salah pilih bisa bikin kamu rugi. Lalu apa pertimbangannya? Nah, kita akan bahas dalam video kali ini. Dan ini sudah saya siapkan bahannya ya, teman-teman. Kita akan bahas satu persatu ya. Banyak orang yang nggak sadar keputusan antara memilih untuk menyicil atau menunggu diskon itu sebenarnya bisa membuat kita hemat besar atau malah bisa membuat kita rugi, ya. Nah, di sini akan kita bahas teman-teman. Ini ada dilema dilema yang sering dialami oleh kita, orang-orang yang mungkin sedang galbay, ya. Dilemanya apa? Mereka itu orang yang takut kalau menunggu utangnya itu makin besar, ya. Kalau kita nunggu, nanti utangnya makin besar. Tapi di sisi lain, kalau kita cicil terus-menerus tanpa strategi, bisa-bisa kita malah membayar banyak sekali ya, karena kita membayar denda, bunga, dan sebagainya. Jadi sebenarnya mana yang lebih baik antara menyicil dari sekarang atau kita menegosiasi dan menunggu diskon, ya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Opsi yang pertama itu nyicil, ya. Cicil itu artinya kita tetap membayar secara bertahap, ya, mungkin sebulan sekali, seminggu sekali, dan sebagainya. Nah, kelebihannya kita menunjukkan niat baik karena kita terus membayar dengan menyicilnya. Yang kedua, kita mengurangi tekanan penagihan. Ya, biasanya penagihannya itu tidak terlalu intens lagi jika kita sering menyicil untuk membayarnya. Ya, dan ini juga relatif lebih aman dan lebih tenang secara psikologis karena kita udah membayar hutangnya untuk menyicil. Ya, tapi ada kekurangannya. Ya, total pembayarannya itu bisa lebih besar. Ya, karena kita nyicil terus ya, teman-teman, bunganya itu terus ada. Kemudian kita juga butuh konsistensi, ya. Kalau kerjaannya itu hasilnya tidak menentu, nah ini berat juga. Terus juga kadang tidak mengurangi pokok secara signifikan. Kadang kita nyicil ya, bukan hutangnya yang malah berkurang, tapi hanya bunganya saja. Hutangnya tetap masih ada. Nah, itu sulit ya, teman-teman. Nah, opsi kedua, kita bisa menunggu diskon. Nah, ada beberapa kasus di mana setelah lama galbay, muncul penawaran diskon dari pihak galbaynya. Nah, kelebihannya ya, biasanya kita bisa membayar lebih ringan dan ada potongan di situ. Kemudian kalau kita ada dananya, biasanya lebih cepat selesai. Kan ada potongan, terus kita punya dana, ya udah langsung kita bayarkan saja. Tapi resikonya tidak semua kasus dapat diskon, guys. Ya, kadang kita berharap diskon, tapi ternyata nggak dapat-dapat, malah kita terlanjur menunda, bunganya semakin besar, dendanya semakin besar. Ya, kemudian kita juga harus tahan tekanan penagihan. Karena kalau kita memilih menunggu diskon, berarti kita tidak nyicil. Kalau kita tidak nyicil, maka kita akan terus mendapatkan tekanan penagihan dari pihak pinjolnya. Ya, kemudian kita juga membutuhkan kesiapan dana sekaligus. Karena ketika diskonnya turun, kita bisa langsung membayar semuanya. Ya, jadi kita perlu menyiapkannya. Nah, ini jawabannya. Kapan lebih baik nyicil? Kalau kita punya penghasilan stabil, lebih cocok cicil saja, guys, karena ini lebih tenang secara psikologis, ya. Kemudian jika kalian ingin mengurangi tekanan dari awal supaya hidup tenang, tidak dikejar-kejar DC lapangan, ya sudah mending kita cicil saja seperti pada umumnya, ya. Kemudian jika kalian tidak siap menghadapi resiko penagihan, ya sangat disarankan untuk cicil saja. Kemudian jika kalian ingin nominal hutang masih bisa dikelola dengan baik, lebih baik cicil saja karena aman dari denda dan bunga yang tidak ngotak ya guys ya. Ya bunganya nggak ngotak ya guys ya, karena kalau kita sering terlalu lama tidak membayar dan hanya menunggu diskon yang belum tentu datang gitu ya. Tapi di sini kapan lebih baik menunggu diskon ya? Tunggu diskon itu bisa jadi pilihan kalau kalian belum punya dana sama sekali sekarang ya. Kalau memang belum punya uang ya mau gimana lagi guys, kalau belum punya uang ya kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya udah mau gimana lagi gitu ya. Tapi kalian juga harus siap menerima proses penagihan, tekanan dari DC itu harus siap ya kalian. Kemudian kalian juga harus mempunyai rencana untuk mengumpulkan dana jika nanti diskonnya muncul ya guys ya. Itu jelas.
Kemudian kita juga bisa fokus ke penyelesaian cepat di akhir. Kita nggak perlu nyicil, di akhir kalau nanti turun diskon, uang ada, langsung del kita lunasin semuanya. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, ini ada faktor penentu keputusan. Sebelum memilih, kamu harus jujur ke diri sendiri. Ya, coba dilihat dulu keadaan diri sendiri, bagaimana keadaan keuangannya. Ya, kemudian keadaan mentalnya itu bagaimana? Apakah kuat menghadapi tekanan atau tidak? Ya, kemudian jumlah utang yang dimiliki itu berapa? Besar banget atau enggak? Ya, kemudian jenis pinjol ini juga sangat perlu untuk dipertimbangkan apakah legal atau ilegal, ya. Karena jika strateginya nanti cocok untuk orang lain, belum tentu cocok juga buat diri kamu. Jadi harus dipertimbangkan. Nah, ini terakhir, kesalahan yang harus dihindari, jangan menyicil tanpa rencana dan jangan juga jangan juga kalian hanya menunggu diskon tanpa persiapan. Ini nanti akan kacau ya, teman-teman. Jangan juga gali lubang tutup lubang, jangan panik dan ambil keputusan buru-buru. Tetap tenang karena kalau tenang kita bisa mengambil keputusan dengan lebih bijak, teman-teman, ya. Jadi intinya lebih baik nyicil atau tunggu diskon tergantung kondisi kamu, semua ada plus minusnya yang sudah saya sampaikan tadi ya teman-teman. Dan yang penting itu sebenarnya bukan pilihannya, tapi strategi yang ada di baliknya. Dan ini ada sumber dan referensinya, kalian bisa baca sendiri. Oke? Nah, jika kalian punya saran atau mungkin pengalaman, kalian bisa share di kolom komentar, kita akan bahas bersama-sama ya guys ya.